Lydia Natalia, artis penyanyi tanah air era 80-an. Lydia Natalia Hadijaya, lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1969 di Jakarta. Dia merupakan salah seorang penyanyi populer Indonesia yang dikenal di era 1980-an. Lydia bisa dikatakan merupakan salah satu bidadari JK Records, sebuah label studio rekaman yang terkenal dengan artis-artis berbakat dan berpenampilan menarik. Selain berkecimpung di dunia musik, Lydia kini sukses menjalani profesi sebagai dokter dan konsultan kecantikan. Lydia dari kecil memang gemar menyanyi. Sejak berusia 12 tahun, dia pernah belajar vokal pada Mayer Huta Barat selama 4 tahun. Sayangnya, karena tidak begitu teratur, maka kemajuan yang diperolehnya tidak begitu memuaskan. Misalnya, pada tahun 1980, dia hanya bisa meraih juara harapan 1 pada lomba menyanyi anak-anak yang diselenggarakan di Taman Ria Monas, Jakarta. 3 tahun kemudian, dia mengikuti lagi perlombaan bernyanyi. Karena saat itu memang umur Lydia mulai bertambah, maka lomba yang diikutinya meningkat pada kategori pop singer remaja, dan pada kesempatan tersebut, akhirnya Lydia menjadi juara yang kedua. Debutnya Lydia sebagai penyanyi dimulai pada tahun 1984 dengan album perdana bertajuk Kau Kasihku di bawah label Atlantic Records. Namun album tersebut tak kunjung dirilis sampai Lydia pindah dan bergabung dengan JK Records pada tahun yang sama. Dan setelah namanya berkibar di label JK Records, barulah album Kau Kasihku beredar di pasaran. Namun ternyata album tersebut tidak menuai kesuksesan, dikarenakan tidak adanya promosi dari pihak Lydia yang sudah bergabung dengan label baru. Perlu juga diketahui, sebelum Lydia debut dengan lagu Kau Kekasihku, dia juga sudah merilis beberapa album di Musika Studio yang juga bukan label ecek-ecek, seperti album Diskoria yang digarap oleh Pompi dengan menghadirkan lagu-lagu bernuansa klasik disco, cukup pas dengan karakter vokal Lydia yang sebenarnya lembut. Boleh jadi, potensi inilah yang kurang digali ketika Lydia berada di Musika Studio. Karena ketika bergabung di JK Records, Lydia seperti menemukan genre yang pas untuk suaranya yang lembut. Terbukti pada tahun 1984, album pertama Lydia di JK Records, yang bertajuk Untukmu Ku Serahkan karya Obi Mesak langsung melejitkan namanya, dan bahkan banyak yang mengira, memang itulah album pertama Lydia di industri musik tanah air. Setelah nama Lydia melejit di JK Records, lagu-lagu di album Diskoria tersebut dan bersama lagu-lagu dari album-album Lydia sebelumnya, dirilis kembali dalam beberapa versi dan judul. Yang jelas, album perdana Lydia di JK Records tersebut, adalah karya Obi Mesak pengarang andalannya Judi Kristianto, dan seperti biasa, dalam album ini juga, Judi Kristianto menurunkan karyanya, seperti lagu berjudul Di Sini Pertama Kali Cinta Bersemi, yang ditempatkan di urutan pertama side B. Komponis pop lainnya yang ikut andil dalam album tersebut adalah Wahyu OS dalam lagu Hanya Untukmu, Pance dalam lagu Pasrah, Maksi Mamiri dalam lagu Masa Remaja dan beberapa yang lainnya lagi. Album Lydia Natalia yang terlaris dan terpopuler adalah albumnya yang ketiga berjudul Kangen, yang dirilis oleh JK Records pada bulan Agustus tahun 1986. Album ini membuat namanya semakin berkibar di industri musik tanah air. Meskipun berhasil menuai kesuksesan dan kepopuleran pada eranya, namun boleh dikata, karir Lydia terbilang cukup singkat. Album terakhirnya dirilis pada tahun 1989, dengan lagu yang bertajuk Bukan Untuk Satu Hari Saja. Dan sebagaimana layaknya penyanyi era 80-an kebanyakan, nama Lydia nyaris tak pernah muncul dan terdengar lagi dalam dunia selebritas tanah air. Hanya sesekali, dia muncul dalam album kompilasi bersama penyanyi-penyanyi seangkatan lainnya. Dan saat ini, Lydia Natalia berprofesi sebagai dokter dan konsultan kecantikan. Ini membuktikan bahwa dirinya mampu bersinar di luar dunia musik dan keartisan. Demikianlah sekelumit profil dari Lydia Natalia, seorang penyanyi era 80-an yang cukup sukses. Terima kasih.